Salam sejahtera bagi kita semua. Ulang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dan peserta training Be-Leader and Professional Public Speaker. Yang terhormat Ketua PN Indo Regional Yogyakarta beserta seluruh kepengurusan. Yang terhormat pembicara Bapak Happy Chandrayana, MIKOM, dan Kak Ahmad Diva Abdul Fattah CPS selaku pembicara. Yang terhormat hadirin tamu undangan, Bapak Marsikal Purnawirawan TNI, Bapak Cepi Hakim, selaku Dewan Kehormatan PN Indo. Yang terhormat Saudara Saladin Siregar, selaku founder PN Indo, beserta sesepuh yang lain. Yang terhormat Dewan Penasihat Pusat dan Dewan Penasihat Regional. Yang terhormat perwakilan kepengurusan PN Indo Pusat, perwakilan kepengurusan PN Indo Regional Jakarta, dan perwakilan kepengurusan PN Indo Regional Bandung. Yang terhormat Himpunan Teknik Dirgantara, Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Yang terhormat Himpunan D3 Aeronautika, Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Yang terhormat perwakilan Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantaraan. Yang terhormat Himpunan Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda, Yogyakarta. Yang terhormat seluruh kepengurusan PN Indo Regional Yogyakarta dan seluruh peserta training Be-Leader and Professional Public Speaker 2021. Pada siang hari ini, perkenalkanlah saya Nur Fatimah sebagai MC dalam acara Training Be-Leader and Professional Public Speaker oleh organisasi Perkumpulan Mahasiswa Penerbangan PN Indo Regional Yogyakarta. Hadirin dan peserta yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, berikut saya sampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Ketua PN Indo Regional Yogyakarta. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Bapak Happy Chandrayana MIKOM. Yang keempat, penyampaian materi oleh Kak Ahmad Diva Abdul Fattah CPS. Yang kelima, sesi tanya jawab. Keenam, doa penutupan. Dan yang ketujuh, sesi dokumentasi. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya selaku MC untuk membacakan tata tertib acara pada siang hari ini. Yang pertama, selama jalannya acara, peserta tidak diperbolehkan untuk menghidupkan mikrofon atau mode on mic jika tidak diizinkan oleh moderator. Yang kedua, peserta diharapkan wajib menghidupkan kamera dengan menggunakan virtual background yang sudah diberikan oleh panitia melalui grup WA. Yang ketiga, jika peserta ingin bertanya kepada pemateri, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu sebelum menghidupkan mikrofon saat setelah dipersilakan oleh moderator pada sesi tanya jawab. Yang keempat, apabila peserta terkendala untuk raise hand, peserta dipersilahkan bertanya melalui chat room dalam Zoom dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan. Yang kelima, moderator memiliki hak penuh dalam pengaturan training pada siang hari ini. Yang keenam, peserta diwajibkan untuk menjaga sopan santun dan saling menghargai kepada seluruh elemen yang terlibat dalam training ini selama acara berlangsung. Dan yang ketujuh, bagi peserta yang beruntung, di akhir acara akan mendapatkan door prize dari panitia. Demikianlah tata tertib pada para peserta. Dimohon untuk diperhatikan dan diterapkan selama berlangsungnya acara. Hadirin yang kami hormati, marilah kita membuka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga ke akhirnya acara tanpa ada kendala apapun atau gangguan dalam bentuk apapun. Membaca basmalah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih hadirin dan peserta yang kami hormati. Semoga acara kita diberikan kelancaran dan kemudahan, serta dijauhkan dari segala bentuk gangguan dan kendala. Hadirin dan seluruh peserta yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PN Indo Regional Yogyakarta, Kak Sania Intan Leani. Mohon izin kepada Kak Sania, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur saya haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara Be-Leader dan Professional Public Speaker yang diagendakan pada siang hari ini.
Saya selaku Ketua PN Indo Regional Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Happy Chandrayana MIKOM dan juga Saudara Ahmad Diva CPS selaku pembicara pada acara hari ini. Kemudian juga seluruh tamu undangan. Saya selaku Ketua PN Indo Regional Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Happy Chandrayana MIKOM dan juga Saudara Ahmad Diva CPS selaku pembicara pada acara siang hari ini, kemudian juga kepada seluruh tamu undangan dan juga peserta yang telah ikut mensukseskan acara pada siang hari ini. Saya berharap dengan diadakannya acara ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat hingga dapat menghantarkan kita semua menjadi seorang leader dan public speaker yang baik. Saya menyadari bahwa acara ini jauh dari kata-kata sempurna, maka dari itu saya mewakili teman-teman panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, selamat siang, salam Dirgantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Sania atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya serahkan acara kepada moderator yang bertugas pada siang hari ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Fatima selaku host yang telah memberikan saya, Novia Indah Permata Arifin, sebuah kesempatan untuk melanjutkan acara pada siang hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa para hadirin tamu undangan dan juga para peserta yang telah hadir pada siang hari ini. Yang terkhusus kami ucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Marsikal Purnawirawan TNI, Bapak Cepi Hakim, selaku Dewan Kehormatan PN Indo, kepada Kak Saladin Siregar, selaku founder dari PN Indo, kepada kedua pembicara kita yaitu Bapak Happy Chandrayana dan juga Kak Diva Abidul Fatah. Lalu yang terhormat juga selamat datang kepada Dewan Penasihat Pusat dan Regional, perwakilan kepengurusan PN Indo Pusat, Regional Jakarta dan Regional Bandung. Lalu selamat datang kepada Himpunan Prodi dari Institut Teknologi Dirgantara Edi Sucipto, dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISTI Ekatana Upaweda Yogyakarta. Dan juga tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh para peserta training Be Leader and Professional Public Speaker pada siang hari ini. Hadirin tamu undangan dan peserta yang berbahagia, public speaking atau seni berbicara di depan umum adalah suatu hal yang tidak asing di telinga kita. Namun, hingga saat ini, masih banyak kaum muda dan juga kaum milenial yang belum paham akan bagaimana sih dunia public speaking dan dunia leadership itu. Dan juga atau bahkan di antara kita juga masih penasaran, mengapa kita selalu gugup saat berbicara di depan umum, dan mengapa kita masih malu di saat mendapat tugas mungkin untuk memimpin sebuah presentasi atau mendapat tugas untuk memimpin sebuah rapat. Nah, persoalan tersebut akan kita bahas tuntas nih pada sesi inti di penyampaian materi dalam acara training Be Leader and Professional Public Speaker pada siang hari ini. Hadirin dan peserta yang berbahagia, untuk selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan kedua pembicara kita pada siang hari ini. Yaitu yang pertama ada Bapak Happy Chandrayana MIKOM. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Happy Chandrayana. Selamat siang, Novia Indah Permata. Baik, Bapak. Lalu yang kedua ada Kak Ahmad Diva Abidul Fatah. Selamat siang kepada Kak Ahmad Diva. Selamat siang, Mbak Novia Indah. Baik, bagaimana nih? Apakah Bapak Happy Chandrayana dan juga Kak Ahmad Diva sudah siap nih untuk menyampaikan materi kepada para peserta pada siang hari ini? Masya Allah. Siap, insya Allah. Kita sinergi sama-sama ya. Baik. Lalu sebagai tambahan informasi bagi para hadirin dan juga peserta yang berbahagia, kedua pemateri kita nih pada siang hari ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Gontor yang berpusat di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Dan sebelum sesi penyampaian materi dimulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai beliau-beliau yang akan memberikan materi untuk kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Happy Chandrayana MIKOM. Beliau merupakan Master of Ceremony atau MC di Istana Negara Republik Indonesia. Dan juga beliau merupakan seorang Mentor of Communication, Television Voice Over di Stasiun Televisi Nasional. Dan juga beliau merupakan seorang motivator dan juga profesional public speaker. Lalu yang kedua ada Kak Ahmad Diva Abidul Fatah CPS. Beliau juga merupakan seorang profesional public speaker,
profesional Master of Ceremony, voiceover, dan juga profesional desain grafik. Selain itu, Kak Ahmad Diva ini juga merupakan founder of El Bidayah Course, founder of pesantren online, dan juga founder of pelatihan bahasa Arab. Dan untuk hadirin dan tamu undangan peserta yang berbahagia, untuk selanjutnya kami langsung persilahkan saja kepada Bapak Happy Chandrayana MIKOM selaku pemateri pertama untuk memulai sesi penyampaian materi dan mengambil alih ruang Zoom yang telah kami sediakan. Kami persilahkan ke Bapak Happy Chandrayana. Oke, operator silakan standby Mbak Vera di frekuensi 102,7 untuk PN Indo Regional Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebanggaan di siang hari ini kita bisa bersinergi bersama PN Indo Regional Yogyakarta, dan salam hormat kami untuk keluarga besar PN Indo Yogyakarta, kemudian untuk para founder, mahasiswa, mahasiswi khususnya untuk penerbangan regional Yogyakarta. Dan hari ini melalui satu alat yang kita bawa, yang udah dilingkan ke beberapa titik di Indonesia, dari Istana Bogor, dilingkan ke Balai Monitoring, kemudian diserahkan ke Kementerian Informasi Komunikasi, bahwa PN Indo Regional Yogyakarta harus didengarkan oleh sekian orang di luar sana, bahwa you are great public speaker, bahwa Anda semuanya harus terlahir menjadi seorang pembicara yang sangat mengesankan, berkarakter, dan dirindukan oleh orang-orang sekitar Anda. Salam Dirgantara, terima kasih untuk Shaniel ini sebagai ketua hari ini yang sudah standby juga, dan Ahmad Diva, thank you juga nih udah jadi jembatan emas untuk mengenal PN Indo Regional Yogyakarta, dan kita hari ini akan berselancar, kita terbang sama-sama dalam waktu 1 jam kurang lebih, dan bersama saya bicara hari ini. Oke, saya bangga sekali teman-teman hari ini bisa bertemu dengan Anda ketika 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu materi public speakingnya diperuntukkan untuk LP. Anda tahu nggak, penerbangan itu mungkin sudah biasa dengan retorika public speaking. Tapi kalau LP, lembaga pemasyarakatan, ternyata mereka juga butuh public speaking. Pasti Anda mengira kalau public speaking untuk LP adalah diperuntukkan bagi karyawan. Oh no, selama 2 jam tadi kita bertemu dengan para napi. Karena napi pun mereka butuh public speaking. Anda bisa bayangkan nggak ketika bagaimana ngobrol dengan napi? Mereka mengatakan, Pak Chandra, sekalipun aku napi, sekalipun aku kriminal mungkin yang pernah dilaluinya, tapi dia berharap punya mimpi. Ketika aku berbicara, aku harus mengesankan depan orang. Yang dalam jeruji aja mereka punya impian to be a great speaker. Apalagi kita yang di alam bebas ini, people. You, my people, yang hari ini bersama PN Indo, saya yakin Anda semuanya sudah standby hari ini. Dalam waktu Novia Indah, sampai jam berapa saya bicara? Izin Bapak, izin menjawab. Untuk Bapak, kami persilakan diberi waktu 30 menit Bapak untuk penyampaian materi pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Dalam waktu 30 menit, saya akan standby bersama Anda semuanya hari ini, dan saya minta Anda semuanya fokus. Yang pertama, yang harus di-keep oleh semua insan PN Indo Regional Yogyakarta adalah bahwa bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Saya ulangi teman-teman ya. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau hanya sekedar bicara, semua orang pasti bisa. Karena ini satu slide yang udah di-keep oleh beberapa corporate di Indonesia. Ini satu slide yang udah di-keep hampir oleh sekian perusahaan dan juga kampus, bahwa saja jadilah pembicara yang berkarakter, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau sekedar bicara, semua pasti bisa, people. Tapi bisakah Anda tampil dan mengesankan di depan orang-orang sekitar? Di mana kami belajar? Kami belajar banyak bersama para insan penerbangan di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Dari sekian maskapai, bahwa seorang pilot, dia harus jadi pilot yang ketika dia bicara mengesankan di depan customer-nya. Seorang pramugari juga sama. Bagaimana dia berbicara, jadi announcer yang dia powerful ketika di depan orang-orang sekitarnya. Termasuk Anda, Perkumpulan Penerbangan Indonesia Regional Yogyakarta, bagaimana Anda tampil, punya skill bicara yang powerful, dan dirindukan lawan bicara Anda, dan pastinya bicara Anda harus naik kelas dulu. Dalam waktu 15 menit, saya minta Anda fokus terlebih dahulu bahwasanya sugesti public speaking ini sangat kuat, people. Karena jejak sang pembicara di alam penerbangan ini harus sangat dirindukan oleh orang-orang sekitarnya. Bisakah Anda menjadi pembicara yang inspiring others? Sekalipun ada presentasi,
Tapi setiap detiknya Anda berkualitas di depan lawan bicara Anda. Anda ketika tampil menjadi seorang MC sepertinya, dalam event-event penerbangan mungkin, Anda harus jadi pembicara atau MC yang naik kelas bicaranya. Ketika Anda bertemu dengan orang, menyelesaikan sebuah produk dari penerbangan Indonesia di Yogyakarta, bagaimana Anda tampil di depan customer Anda dan Anda bisa menghipno lawan bicara Anda dengan style yang powerful. Maka hari ini pasti Anda semua sekarang lagi bertanya-tanya. Kenapa Mbak Vera? Oh iya, perkenalan dulu katanya. Saya Happy Chandra, udah dikatakan tuh sama Novia Indah tadi. Dan tadi ada yang WhatsApp kita nih, Mas Ahmad Diva, Mbak Novia, Mbak Sania Leni, ada yang WhatsApp kita. Kayaknya dia hunting kayaknya ya, hunting ketemu lah. Pak Happy bisa nggak? Nanti sebelum menyampaikan materi, Pak Happy Chandra bisa nggak untuk saya tanya terlebih dahulu katanya. Ya udah, akhirnya dia nanyanya itu satu. Pak Happy itu sebagai TV voice over maksudnya apa? Saya akan jawab hari ini. Jadi nanti tidak ada lagi pertanyaan tentang itu ya Kak ya. Nanti tidak ada lagi pertanyaan tentang itu. Saya bertugas di Istana Negara sejak zaman pemerintahan SBY. Saya bertugas sebagai MC hari itu, dan hari ini kita sebagai coach untuk para protokoler dan para komunikator MC yang ada di Istana Negara. Anda semua pasti pernah mendengar ketika di Istana saat 17 Agustus ada suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Itu adalah Master of Ceremony. Tiba-tiba ada yang bertanya lagi, Pak Happy Chandra, apa hubungannya public speaking dengan voice over? Oh, ada hubungannya Kak. Saya ngomong hari ini layaknya seorang voice over. Tadi Novia Indah good voice, dia Master of Ceremony dan your voice itu cocok untuk jadi voice over. Voice over itu kayak gimana? Pengisi suara Kak. Pengisi suara salah satunya adalah di TV nasional. Saya harus mempertanggungjawabkan tulisan yang di-sharekan atau yang dibacakan oleh moderator tadi. Saya mengisi suara di channel ini, people. Pasti Anda semua pernah mendengar di TV One ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One, memang beda. Ya pasti Anda lebih pikir, oh Masya Allah ini makhluknya yang bicara gitu kan. Itu voice over Kak. Habis itu di Hazanah di Trans 7. Setiap pagi sebelum Anda berangkat ke kampus, Anda pasti pernah mendengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Itu namanya voice over Kak. Kemudian terakhir ya, kita mengisi suara dubbing. Jadi materi hari ini dalam 1 jam saya memainkan emosi Anda dengan teknik voice over, teknik dubbing. Jadi vokal Anda akan beragam hari ini selama kurang lebih 30 menit mungkin ya. Dubbing salah satunya kita mengisi suara film, dan kita mengisi suara film di film-film yang satu ini. Pasti mbak-mbak di sini suka nonton ya Mbak ya. Ada film Mahabharata, ada film Arjuna gitu. Anda percaya atau tidak, saya itu termasuk orang yang nggak suka dengan film-film ini. Tapi gimana lagi, kita diminta dan lumayan episodenya panjang dan kita terima. Pasti Anda pernah dengar suara ini nih. Ingat Arjuna, melangkahkan kaki ini, maka Sungai Gangga akan berubah menjadi lautan darah. Seperti itu Kak, itu namanya dubbing. Maka hari ini kita nggak belajar itu teman-teman. Yang kita akan pelajari adalah, oke, bisa di mute dulu sebentar. Oke, wait. Jadi hari ini saya mohon Anda fokus dulu Kak. Semua kenapa ngadain acara public speaking? Kenapa PEN Indo Regional Yogyakarta ngadain public speaking? Yang seakan-akan gak ada hubungannya dengan Anda. Padahal sebenarnya ini niat yang mulia, bahwasanya manusia diciptakan harus kaya dengan kata-kata. Tuhan itu kaya dengan firman-Nya, Nabi kaya dengan sabda-sabdanya, maka manusia harus kaya dengan kata-kata. Sekarang kalau sekiranya saya bertanya kepada Anda milih mana, bergerak atau tertinggal? Pasti semua akan memilih bergerak. Saya tanya lagi ya. PN Indo Regional Yogyakarta, andaikan saya tanya satu persatu, Mas, Mbak, pilih mana, bergerak atau tertinggal? Semua akan memilih Pak Happy, saya akan memilih bergerak. Kenapa? Karena semua tak bisa mengelak, Kak. PN Indo Regional Yogyakarta, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Kalau kita nggak belajar zona bicara, kita akan tertinggal, brother.
10 tahun yang lalu Anda melihat gambar ini kan? Sekarang nggak tahu dia kemana. Orang-orang sekarang udah hijrah ke sini, Kak. 10 tahun yang lalu, you pernah melihat komunikasi orang dengan menggunakan satu handphone, ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Teng, 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 ya kan? Itu handphone zaman jahiliyah. Nggak tahu dia kemana sekarang. Orang sekarang udah hijrah, brother. Udah pindah ke sini. Gaya bicara kita juga sama. Kalau gaya bicara kita sama dengan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, siap-siap kita lindas oleh zaman. Anda yang cowok pasti pernah menggunakan kostum ini 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Gaya bicaramu pasti beda hari itu. Anda menggunakan kostum yang seperti ini. Ya, anak hari ini bicaranya, amazing. Anak-anak TK, SD udah belajar presentasi loh kawan. Yang kayak gimana sih anak-anak hari ini? Anak-anak hari ini kostumnya kayak gini kan? Adik-adikmu hari ini, mereka udah bicara sesuai dengan zamannya. Maka perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. My people, zaman sudah berubah. Kesimpulan di segmen 1 adalah bahwa berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi pola pikir Anda yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Hijrahkan strategi bicara Anda yang tadinya biasa-biasa harus menjadi luar biasa, people. Dalam waktu yang kurang lebih 30 menit ini sangat cepat banget Novia saya bicara ya. Iya, Ini betul, Bapak. 30 menit ya. Oke, nanti tolong dikasih waktu, Kak. Ada remindernya. Kalau enggak Baik, nanti saya bisa Bapak, sampai siap. maghrib di sini. Oke, people, semua yang hari ini hadir. Loh, Pak Hepe emang kenapa, Pak? Kok materi public speaking diawali dengan kata move, bergerak? Yes, orang yang sukses bicaranya karena dia menggerakkan jiwa raganya untuk bicara. Saya hari ini 30 menit semua harus powerful bicaranya. Vokal saya harus powerful, kontak mata saya harus powerful dengan Anda, vokal saya harus powerful, bahasa tubuh saya, hati saya harus powerful untuk Anda, people. Semua digerakkan. Kenapa? Karena semua yang hari ini hadir, semua digerakkan oleh Sang Maha Segala. Sang Maha Segala yang kaya dengan firman-firman-Nya. Saya minta waktu 3 minute, people. Anda fokus ke gambar yang saya munculkan di sini. Percaya atau tidak, Anda semua beberapa tahun yang lalu, Anda pun pernah bicara. Ketika Anda di masa TK, gaya bicaramu ya seperti itu. Ketika Anda masuk ke zona SD dengan seragam merah putihnya, seragamu dan gaya bicaramu ya layaknya anak SD, people. Anda masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika ada SMP, pasti you udah upgrade gaya bicaramu berbeda dengan saat SD. And then, sekarang Anda sudah masuk ke dunia perkuliahan, perkumpulan mahasiswa, dan pastinya Anda sudah berbeda dengan anak-anak SMA beberapa tahun yang lalu. Ketika Anda duduk di bangku itu. Ketika saya mengatakan ini kepada Anda, semua akan teriak, Pak Chandra, tolonglah, itu udah lewat. Tak perlu kau ceritakan, oh no, saya harus ceritakan kepada Anda. Kalau gaya bicaramu sama dengan anak SD, berarti kita udah tertinggal. Kalau gaya bicara kita sama dengan anak SMP, kita udah tertinggal, kawan. Kalau kita presentasi sama dengan anak TK, pasti semua akan tertinggal. Dan semua sekarang sudah mengatakan, Pak Happy, saya udah meninggalkan seragam sekolah itu, saya sekarang udah harus powerful, Pak Happy, bicaranya. Karena sekarang udah masuk ke zona perkuliahan, saya udah berkumpulan mahasiswa, Pak Happy. Kami siap terbang menyelami samudra public speaking, Pak Chandra. Dan you, my people, semua yang hari ini hadir, pasti semua punya mimpi. Percaya atau tidak, yang sekarang melihat layar ini, ketika lihat gambar ini, you punya mimpi. Ya Allah, Pak, aku melihat toga itu, aku punya mimpi. Andaikan nanti aku wisuda, aku pun akan bicara. Kostumku akan bicara, aku akan bicara depan orang tua, aku akan bicara di depan wisudawan yang lain. Kalau aku adalah orang yang harus berkarakter bicaranya. My people, saya mohon sejenak saja. Anda lihat satu tayangan yang akan saya munculkan. Siapakah orang Watampone dari Makassar itu? Dia terlambat di hari wisuda. Saya MC dengan protokol gubernur hari itu. Tiba-tiba wisudawan itu terlambat datang di hari wisuda, Kak. Semua lagi nunggu orang itu. You people, siapa orang itu? Dia adalah orang yang bukan kumlot nilainya. Dia bukan orang yang tertinggi nilainya. Dia bukan akademiknya keren. Tapi sekali kalau dia bicara, amazing, I like that. Sekali dia bicara, mengesankan banget. Dan hari itu dia datang hari wisuda tanpa bicara apa-apa. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Saya minta Anda fokus ke layar ini. Satu video ini akan saya playkan. Bahasa tubuh dia bicara walaupun dia tidak berbicara dengan kata-kata. Saya mohon Anda melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Ini adalah orangnya. Engkaulah
kasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu. Anda bisa melihat orang ini dengan seksama, my people, bahwa dia nggak ngomong apa-apa. Dia datang dan terlambat di hari wisuda, tapi amazing, bahasa tubuhnya dia bicara, menunjukkan dia harus menjadi orang yang berkarakter dan sujud di kaki ayahnya dan di kaki ibunya. People, termasuk di UIN Arani di Aceh. Lagi-lagi ketika kami tampil hari itu, ada satu orang mahasiswi anak Lok Semawe di kampus UIN Arani di Aceh, dia teriak, "Pak Chandra, nanti aku wisuda Pak Chandra, aku pun akan tampil, aku akan bicara depan orang, aku akan sujud di kaki ayahku, aku akan sujud di kaki ibuku." Dia bicaranya seperti itu, Kak, tapi ngena banget, Kak. Dia teriak dari pojok aula, bicaranya ala kadarnya, tapi ngena. Dia punya impian. You tahu nggak siapa orang itu? Saya mohon, 1 jam hari ini, anak combine materi public speaking dengan segmen motivation. Karena public speaker yang hebat, karena dia punya motivasi yang hebat. Anak itu namanya adalah Rina Maharami. Dia yang pengen banget menjadi public speaker hebat. Pak Happy, aku punya impian menjadi MC seperti Anda di hari wisuda. Pak Happy, aku punya impian ingin menjadi TV voice over. And dia punya golden voice. Saya suka banget suara dia. 2 hari sebelum wisuda dia teriak loh, Kak, di hari wisuda, di aula hari itu. Tapi Allah berkehendak lain, Kak. Angin kadang berembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Anda tahu apa yang terjadi? Dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia tak bisa merasakan indahnya pakai jubah di hari wisuda. Dia nggak bisa merasakan MC bersama kami di hari wisudanya. Dia punya impian ingin menjadi pembicara yang hebat, dan itu hanya sekedar angan dan impian. Dia sakit dan meninggal dunia detik-detik mau di wisuda. Angin kadang berhembus tidak sesuai dari keinginan sang nelayan. Insan penerbangan ini punya mimpi semua, I know that. Termasuk menjadi seorang public speaker, menjadi leader yang berkarakter. Tapi Anda tahu, semua itu harus ada campur tangan Sang Maha. Sebelum bicara, saya bersinergi dengan Sang Maha segala, biar bicara saya digerakkan olehnya. Tapi yang amazing apa, Kak? Ketika kami sebagai MC memanggil nama Rina Maharami, yang maju ke depan adalah sang ayah yang hebat ini. Ini viral di media sosial 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Dan dia tampil ke atas panggung. Bapak ini gak ngomong apa-apa. Pakaiannya sederhana, pecinya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Bahasa tubuhnya penuh dengan cinta, walaupun dia tak bicara apa-apa. Kadang public speaking juga dibutuhkan karena dia bahasa tubuhnya yang powerful, walaupun dia tak bicara apa-apa. Saya mohon 1 minute. Anda fokus ke satu tayangan ini. Rina Moharami, Bayu 16 Mei 1896. Rina Moharami sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Februari 2019. Ijazah diterima oleh ayahanda Tanah Rencong hari itu berduka, kawan. Semua jadi potret. Dia semakin selain bangga punya seorang putri almarhumah, dan dia memberikan toganya itu di atas pemakamannya. People, 2 potret yang saya sampaikan hari ini. Kenapa? Di mana-mana, setiap saya men-sharekan 2 cerita tadi, kalau live di aula, Kak, kita langsung tampil di aula, udah pasti tumpah itu pesertanya, Kak. Kalau ada orang tuanya pasti dia bilang, Pak Happy, saya izin saya peluk orang tuaku sebentar, Pak Happy.
Hari ini online, Kak. Kita online, hanya online aja. Anda saya lihat banyak kali di antaraku ini yang matanya berlinang dia. Ini online, brother, sister. Putri Dwi Kartika ini online. Mas Aziz Bahtiar ini online. Tapi kenapa Anda berlinang air matanya? Mas Muhammad Muksid, kenapa Anda berkaca-kaca matanya? Mbak Sania juga sama mungkin. Kok kayak gua seakan-akan ada di Manado ya? Kok saya seakan-akan ada di acara hari itu ya? Dan Anda berlinang air mata. Kenapa bisa seperti itu? That public speaking, kawan. Ada tak sadar kalau itu Anda sudah masuk ke samudra public speaking part 1. Kalau bicara itu harus bisa menghipno lawan bicaranya, sekalipun online. 1.000 orang seminggu yang lalu, materi public speaking. Ya Allah, 1.000 orang loh, Kak, berlinang air matanya. Dari Sabang sampai Merauke. Semua, padahal ini online. Ya bisa bayangkan kalau live saya langsung di lokasi Anda. Terus Anda tanya, loh kok bisa sih Pak Happy ya? Padahal ini online kok kita langsung banyak yang berlinang air matanya. Kenapa? Karena Anda sudah masuk ke samudra public speaking part 1. Skill komunikasi yang hebat, wahai PN Indo Regional Jakarta, Anda kalau bicara harus nice opening. Be a good opener. Anda presentasi di depan orang, ingat kata Happy Chandra, 1 menit pertama harus mengesankan. Kalau 1 menit pertama Anda sudah gagal, jangan harap orang-orang bisa memperhatikan Anda. Kalau 1 menit pertama Anda sudah tak enak dipandang mata, jangan harap you bisa didengarkan oleh mereka. Nice opening. Salamnya harus antusias, Kak. Wah, powerful. Kemudian, kalau sekiranya saya menyampaikan materinya itu biasa-biasa saja kayak tadi, Kak. Yang tadi ya contohnya ya. Terus sekarang gambarnya sama, Kak. Maaf ya. Sekarang gambarnya sama. Kemudian saya sharekan kepada Anda satu topik dengan judul yang sama, tapi cara ngomongnya yang berbeda. Contoh. Ini gambarnya sama, Kak. Wait. Ini gambarnya sama. Tapi kalau saya ngomongnya beda, pasti feel-nya akan beda. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya cerita ya. Jadi dulu saya kan ke Manado. Tahu nggak waktu saya ke Manado itu ada orang mahasiswa dia datang terlambat. Kemudian pas datang terlambat, tahu-taunya ya gitulah. Dia kan punya bapaknya nggak bisa jalan gitu, Kak. Jadi dia itu didorong tuh pakai kursi roda. Masya Allah. Tahu nggak? Waktu itu kan semua pada nangis. Mau lihat nggak tayangan videonya nih? Saya tayangin ya videonya. Tolong ya perhatikan semuanya ya. Ini videonya penting loh untuk kita kaji sama-sama. Tolong dilihatnya dari hati ya. Jangan. Nah itu dia videonya. Nah mana bapaknya ya sebentar ya. Itu bapaknya tuh yang lagi pakai itu yang pakai baju bodas, yang baju putih, awas jangan ngalangin. Nah itu nangis nih, bukan ketawa, ini nangis. Nah, kalau Anda ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Mas Aron juga langsung tertawa, ya benar juga ya. Tapi kalau kayak tadi ngomongnya, Anda ngomongnya lebay.com, Anda berlinang air matanya. Gitu, brother. Berarti kesimpulannya apa? Hai teman-teman, di 6 slide ini, how to say, cara kita ngomong harus 97%. Sedangkan what to say, isi pembicaraannya hanya 3%. Andai kan hari ini saya minta Anda untuk bicara tentang dunia penerbangan di Indonesia, judulnya sama, cara ngomong Anda pasti beda-beda, people. Mau coba? Kita coba ya. Saya akan minta satu di antara Anda untuk bicara dan on-kan mikrofonnya. Pasti deg-degan, pasti banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai gua, jangan sampai gua, ya Allah jangan sampai gua, ya Allah jangan sampai gua, ya Allah gitu kan. Hei, jangan live Zoom ya. 100, banyak juga, Mas Diva banyak juga ini 139, luar biasa. Mas Aziz Bahtiar. Assalamualaikum Mas Aziz, silakan on-kan mikrofonnya. Waalaikumsalam. Mas Aziz Bahtiar dari mana? Dari Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Oke. Yuk katakan seperti ini. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Efektif, efisien. Assalamualaikum, saya Aziz Bahtiar Wijaya dari Jogja. Kak, intonasinya Kak. Kalau Anda mengatakan Mas Aziz Bahtiar dari Jogja, Allahu Akbar, walillahilhamd. Intonasinya ke bawah Kak. Mas Aziz, Assalamualaikum, saya Aziz Bahtiar dari Jogja. Coba Kak.
Assalamualaikum, saya Jis Baktiar dari Jogja. Yes, amazing. Mas Aziz Bahtiar, saya evaluasi hari ini bicaranya dengan dua senjata. Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. You kalau ingin bicara mengesankan di depan lawan bicara Anda, gunakan dua senjata itu. Smile face and smile voice. Bicara sambil tersenyum itu indah banget kawan. Smile voice itu orang di luar sana akan bilang, Pak Happy Chandra itu pasti ngomongnya sambil tersenyum. Itulah smile voice. Jadi gunakan smile face, smile voice. Terima kasih Mas Aziz Bahtiar. Saya minta yang bicara lagi ada rekan kita. Wait. On-kan kameranya. Anda harus menjadi orang pemberani hari ini. Adalah sambil on-kan kamera, sambil lihat kamera, sambil baca doa Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim gitu kan. Hey, Mbak Putri Dwi Kartika, silahkan on-kan mikrofonnya. Siap saya, Pak. Oke, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Katakan Pak Putri. Assalamualaikum, saya Putri Dwi Kartika dari Jogja. Yogyakarta saatnya Anda bicara. Menurut Anda dunia penerbangan di Indonesia bagaimana Mbak Putri? Bagaimana, Pak? Menurut Putri, bagaimana penerbangan di Indonesia saatnya Anda bicara? Menurut Putri, bagaimana dunia penerbangan di Indonesia? Dunia penerbangan Indonesia menurut saya saat ini sedang mengalami banyak problem gitu loh Pak, dari pandemi ini. Banyak beberapa maskapai yang bontang-banting gitu. Kalau menurut Maskapai saya. bontang-banting gimana Mbak Putri maksudnya? Kayak ada beberapa yang diisukan akan tutup dan I see. bangkrut. Oke, Gitu. thank you Mbak Putri, thank you. Boleh saya evaluasi Mbak Putri? Sama-sama Pak. Boleh saya evaluasi? Baik Pak, boleh. Oke, Mbak Putri, saat bicara kontennya saya suka. Dunia penerbangan di tengah pandemi. Tapi ada virus yang susah dihilangkan saat bicara. Apa itu Mbak Putri? Yang pertama, Gravit. Gravit itu virus banget saat bicara. Apa itu Gravit? Gravit itu kayak gini, Kak. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari tolong ya semuanya harus apakah kalian semuanya namanya Gravit Mbak Putri. Mbak Putri alhamdulillah Gravitnya cuma satu, enggak parah-parah banget gitu ya Mbak Putri ya. Jadi Gravitnya cuma satu, that nice speaker. Oke, ada dapat ilmu baru sekarang, Gravit. Oke, berarti kalau bicara tidak boleh ada Gravit. Bagaimana menghancurkan Gravit itu? Bicaranya harus berkata, jangan buru-buru. Contoh, saya bangga bisa mengenal PN Indo Regional Yogyakarta karena kami yakin PN Indo Regional Yogyakarta akan melahirkan orang-orang hebat dan nanti akan menghiasi langit Nusantara. Like that. Kalau ada Gravitnya kayak gini. Assalamualaikum ya Allah, saya senang banget ya. Jadi gini ya, ini kan PN Indo ya. Jadi kan PN Indo Regional Yogyakarta kan itu banyak banget tuh Gravitnya. Ada iya, ada kan. Nanti jangan sampai lawan bicara kita menghitung seberapa banyak ke Gravit kita. Pernah gak Anda waktu SD dulu ada guru masuk kelas dan gurunya banyak dan Anda hitung di situ? Bersama kawan-kawan langsung sepakat, lu dapat berapa? Gue dapat 17. Padahal materi udah cakep, kasihan gurunya tuh. Gitu. Oke, Mbak Novia, berapa menit lagi saya bicara? Izin Bapak, izin menyampaikan waktu Bapak tersisa 10 menit lagi, Pak. Oke, dalam waktu 10 menit, terima kasih Kak. Yang pertama, Baik. ada rahasia skill komunikasi yang harus Anda keep sama-sama hari ini, people. Yang pertama, yang saya katakan tadi di awal bahwa Anda yang tampil di depan orang-orang sekitar Anda harus nice opening. Nice opening itu artinya adalah pembukaannya itu enak, Kak. Salamnya antusias, ya kan? Kemudian introduction. Introduction-nya kayak tadi, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Enggak kayak gini, Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah, jadi saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin memperkenalkan, kelamaan Kak, orang nunggu kapan perkenalannya. Yang kedua, mainkan emosi audiens. Anda ingin menjadi motivator dalam dunia penerbangan? Oh, keren banget. Anda bicara mainkan dong emosi audiens. Seperti saya memainkan emosi Anda hari ini. Sesekali Anda deg-degan loh Kak, gara-gara saya takut banget Anda untuk saya tunjuk untuk bicara. Dalam sekejap Anda langsung berlinang air matanya. Dalam sekejap Anda tertawa lagi gara-gara Anda baru tahu kalau saya pengisi suara TV One memang beda. Saya mainkan emosi Anda. Berikutnya, sampaikan tujuan Anda saat bicara, people. Kalau Anda bicara, sampaikan tujuan Anda. Buat apa Anda bicara di situ?
Ini yang paling penting. Kekurangan orang Indonesia tahu nggak kalau bicara apa? Nih, ini Kak. Smile face, smile voice. Selelah-lelah Anda saat bicara, hancurkan lelah Anda dengan smiling. Anda bilang, Pak Epi nggak capek tuh ngomong terus dari pagi. Katanya Pak Epi tadi webinar, kemarin habis ngisi di Subang. Apa? Ketika saya masuk studio, saya on cam, udah. Yang muncul adalah, smile face, smile voice. Maka orang akan merasakan energi positif dari pembicara. Berikutnya adalah hindari awal negatif. Baru awal-awal Anda bicara, assalamualaikumnya kebelibet. Bilang selamat siang, padahal itu selamat sore. Udah itu. Itu awal-awal udah gagal Anda di situ. Orang-orang udah akan mengatakan, oh ini kayaknya udah gagal nih ngomongnya. Jangan sampai Anda tampil depan aula, Anda presentasi, orang-orang sudah banyak yang angkat tangan, Mas, Mbak, mohon maaf ya, saya izin ke kamar mandi, habis itu nggak balik lagi. Anda ditinggal sendirian di situ. Ice breaking penting loh Kak. Anda kan ice breaking ini biasanya untuk bagi seorang guru atau ada motivator atau trainer, ice breaking juga penting. Jadi Anda butuh smart communication bahwa kesan Anda di mata mereka harus di 1 menit pertama. Jangan sampai gagal in 1 minute, 1 menit pertama. Karena kami selalu mengatakan kepada all of public speaker di Indonesia, kesan audiens terhadap pembicara itu akan terjadi dalam 1 menit pertama saat bicara. Maka semua yang hari ini hadir, sebelum saya tutup, saya mohon Anda harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi. Keren loh ini. Mas IT Support 2, Anda fokus banget kayak gamer aja hari ini ya. Ini keren loh bahasa ini, harus di-highlight loh Kak. Ini cocok loh buat status di WA hari ini. Pesona spirit penerbangan perkumpulan mahasiswa Indonesia Regional Yogyakarta di tengah pandemi COVID-19. Gitu Kak, Anda harus tetap mempesona. Karena Anda harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bendera ini. Anak kasih hadiah dah. Ini bendera mana nih? Ada yang bisa menjawab nggak? Sebelum saya tutup, ini bendera mana kira-kira? Bendera Jamaika, Pak. Apa Kak? Jamaika. Jamaika, wow. Norwegia, Anda Pak. adalah orang kedua. Terima kasih atas jawaban Anda. Anda adalah orang ke-215 yang menjawab itu dan itu adalah keliru Kak. Maaf Kak. Tapi Anda brave, Anda berani bicara. I like that. Yang lain Kak, ada yang bilang, Pak Epi itu Brazil. Oh salah Kak, bukan Brazil. Jangan kau bilang juga ini bendera Sleman. Timoho, Baciro Timoho. Ya, ini adalah bendera Kepulauan Solomon, people. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kenapa saya katakan kepada Anda? Di sini mereka pengen banget belajar seperti Anda Kak. Mereka pengen banget belajar kayak gini, tapi mereka nggak bisa. Kenapa? Karena mereka ini negara termiskin se-Asia Pasifik. Anda lihat deh orang-orangnya. Sebelum saya tutup, Anda harus belajar dari orang-orang ini. Mereka punya spirit Kak, yang luar biasa. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, mereka belajar dengan keterbatasan, pakaian yang serba ada, tapi mereka punya spirit. Sebelum datang COVID, mereka udah diserang wabah, brother, sister, bertahun-tahun lamanya. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika kami datang ke sana, dari mana wabahnya? Bukan flu, bukan batuk, bukan demam. Ternyata ini wabahnya gara-gara pohon yang besar ini. Mereka pengen menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Akhirnya kemana mereka bicara? Kemana mereka berteriak? Mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan gergaji, bukan dengan alat digital cutting. Mereka menghancurkan pohon ini hanya dengan teriakan Kak. Mereka berteriak di dekat pohon ini. Dengan izinmu Tuhan. Dengan izinmu ya Allah. Kami ini berteriak, kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan Kak. Dengan izin Allah, dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, ini pohon hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan public speaking? Kata-kata itu bisa menembus ruang dan waktu. Pohon aja bisa tumbang loh Kak. Apalagi manusia, Anda ngomong depan manusia. Ya kan? Anda pernah nggak menerima teriakan kayak gini dari Bapak atau dari Ibu? Hati-hati loh Kak ya. Satu teriakan seorang Bapak, itu public speaking loh Kak. Saya mengadakan public speaking per parent. Orang tua kalau bicara, harus mengesankan depan buah hatinya. Jangan sampai ada teriakan. Karena satu teriakan seorang bapak dan ibu di depan buah hatinya, satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang, apalagi manusia. Maka di segmen terakhir, Anda tanpa Anda sadar kalau Anda harus bicara dengan mind, Anda harus bicara dengan heart, dan Anda harus bicara dengan spirit. Dan yang terakhir lagi adalah, you my people, saat bicara, mainkan emosi audiens dengan 3 kunci. Yang pertama people, ada 3 E yang harus di-keep bagi para public speaker. Yang pertama educate, berikan sesuatu yang baru kepada audiens Anda. Seperti saya menceritakan tentang orang Solomon dan ini baru bagi Anda. Yang kedua entertain. Jangan terlalu serius Kak.
relax kayak gini, Anda dibikin tertawa, Anda dibikin senyum walaupun di Zoom hari ini, Kak. Entertain. Dan yang ketiga adalah explain. Dengan teknik deduktif, ini sangat penting bagi seorang public speaker yang hebat dan berkarakter. Saya Happy Chandra bersama tim dari Istana Bogor Golden Room lantai 1. Sukses untuk kita semua. Salam public speaker dan salam Dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Happy Chandra selaku pemateri pertama kita pada siang hari ini, di mana beliau sudah menyampaikan banyak sekali ilmu untuk kita semua, dan yang saya tangkap di sini kita mendapatkan satu quotes dari Bapak Happy Chandra, yaitu bicara itu penting, jangan yang penting bicara, dan juga berubah itu baik. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Happy Chandra, dan kita akan kembali lagi ke sesi tanya jawab untuk berikutnya ya Bapak. Jadi dimohon untuk Bapak Chandra jangan meninggalkan room Zoom terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab nanti. Dan acara selanjutnya kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu ada Kak Ahmad Diva Abidul Fattah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Kak Ahmad Diva. Baik, terima kasih Mbak Novia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diva Abidul Fattah. Saya adalah pemateri kedua. Saya sangat terkesan atas materi Pak Happy tadi. Itu sungguh memotivasi saya karena saya ini merupakan junior atau murid dari beliau. Beliau merupakan salah satu motivasi saya, di mana saya ini harus bisa menjadi Pak Happy. Bahkan beliau ini adalah motivasi terbesar saya. Gimana caranya saya itu bisa satu langkah lebih maju lagi daripada beliau ini. Oke, langsung saja. Tadi Pak Happy telah menjelaskan atau mempraktekkan secara langsung bagaimana public speaking yang benar itu. Nah, dan sekarang saya di sini akan memberikan sharing kepada teman-teman, yaitu trik-trik tentang public speaking itu bagaimana. Baik. Apa sudah terlihat? Baik, sudah terlihat Kak Diva. Baik. Oke. Pada kali hari ini kita akan belajar tentang public speaking, bagaimana sih cara kita itu menjadi seorang public speaker yang baik. Nah, di sini kita tadi mengenal apa itu komunikasi. Jadi komunikasi di sini adalah penyampaian, di mana penyampaian ini itu menghasilkan sebuah tujuan, dan dari tujuan ini kita dapat memetik apa yang kita tuju itu mendapatkan sebuah hasilnya. Nah, dalam komunikasi ini bisa melalui suara, video, gambar, dan tulisan. Oke, sekarang kita akan membahas mendalam lagi tentang public speaking. Public speaking itu apa sih? Banyak dari kita yang membicarakan bahwa public speaking itu adalah pidato, berbicara di depan umum, menyampaikan gagasan, debat, diskusi, ilmu komunikasi, dan lain-lain. Oke, itu semua adalah tanggapan yang benar. Nah, di sini saya menyampaikan bahwasanya public speaking adalah penyampaian gagasan, pikiran atau informasi serta tujuan dari pembicara kepada orang lain atau audiens dengan cara lisan, atau kita juga menyebutnya dengan the art of persuasion, yaitu seni membujuk dan mempengaruhi. Jadi ini loh kenapa pentingnya public speaking dalam kehidupan kita. Karena public speaking itu adalah seni membujuk dan mempengaruhi. Tapi di sini ada sebuah bahasa Arab, kutipan bahasa Arab yang berbunyi al-kalamu yang fudu malatan fuduhul ibar. Jadi kata-kata itu dapat menembus sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Nah, jadi bagaimana? Jadi berarti perkataan ini lebih tajam dong daripada jarum atau benda tajam lainnya? Ya. Nah, dalam public speaking ini kita akan melatih diri kita bagaimana cara kita untuk tidak menyakiti perasaan orang lain, yaitu dengan membujuk dan mempengaruhi hal-hal yang positif, tidak dengan hal-hal yang negatif. Adapun tujuan dan manfaat public speaking, yaitu di sini kita dapat mempengaruhi, lalu merubah mindset pikiran audiens, menginformasikan,
memotivasi, menyampaikan ide lebih efisien, melatih jiwa kepemimpinan kita, meningkatkan rasa kepercayaan diri, membantu untuk berpikir kritis, rasa bahagia antara pembicara dan audien, dan juga merupakan profesi yang sangat bergensi. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada teman-teman nih. Oke, kemampuan public speaking itu sudah tertanam sejak kecil. Nah, ini fakta atau mitos nih, teman-teman? Kalau menurut saya itu adalah fakta, Kak Diva. Mungkin teman-teman yang lain bisa dibantu Kak Diva untuk menjawab, itu fakta atau mitos? Baik, ada yang menjawab fakta. Mitos. Izin, Kak. Ada yang Menurut saya menjawab itu mitos juga, mitos. Kak Diva? Oke, baik. Ada yang menjawab fakta dan mitos ya. Sekarang yang kedua, kemampuan bicara di depan umum muncul karena bakat. Fakta atau mitos? Fakta, Kak. Mitos. Mitos, Kak. Mitos, Kak. Kalau itu mitos, Kak. Mitos, Kak. Mitos. Oke. Yang ketiga, kemampuan public speaking karena sering mengikuti kelas public speaking. Fakta atau mitos? Fakta. Mitos, Kak. Mitos, Kak. Dan yang terakhir, kemampuan public speaking ini hadir ketika kita kepepet. Jadi kita sebagai ketua ditunjuk harus berbicara di depan umum. Nah, seketika itu pula kemampuan public speaking muncul. Ini fakta atau mitos? Fakta, Kak. Fakta. Fakta, Kak. Fakta. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, teman-teman. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi. Kenyataannya, kemampuan public speaking itu hadir ketika yang pertama, belajar dan latihan. Yaitu ketika kita mengikuti kelas webinar, seminar, melihat video, dan lain-lain. Nah, seperti ini, seperti kita mengikuti webinar ini, melatih kita kemampuan public speaking kita jauh lebih baik lagi. Lalu yang kedua dengan mengaplikasikannya, yaitu mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi MC, debat, diskusi, mengikuti lomba, dan lain-lain. Jadi misalkan nanti di kampus teman-teman atau dimanapun itu, nah kan biasanya ada, siapa yang mau menjadi MC? Nah, kul aja, bilang saja, kulha anada. Katakanlah bahwa kalianlah yang pertama, karena sesungguhnya orang yang berani itu adalah awal pertama dia menunjukkan dirinya untuk bisa menjadi apa yang ia inginkan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah mengamalkan, transfer ilmu dengan mengajar. Bagaimana itu? Karena di sini ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita harus memberikan kepada orang lain. Karena apa juga? Karena dalam hadis juga ini merupakan salah satu amal jariah yang tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal nanti. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah banyak pengetahuan dan pengalaman, yaitu banyak jam terbang, banyak baca buku dan juga informasi. Nah, jadi apabila seorang public speaker itu tidak memiliki banyak pengalaman atau pengetahuan, itu sama aja tong kosong berbunyi nyaring. Dia berbicara bertubi-tubi, dia berbicara terus, tetapi tidak ada isinya. Banyak seperti itu yang kita temukan kan. Nah, oleh karena itu, kita di sini dianjurkan untuk banyak membaca pengetahuan, banyak membaca buku, dan mengikuti hingga kita dapat mendapatkan pengalaman yang bermanfaat. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana sih kita ini menjadi seorang public speaker yang baik. Pada dasarnya, dalam public speaking ini, kita harus mengetahui ini, yaitu pengertian ruang lingkup public speaking. Lalu, tujuan kita public speaking. Tahap public speaking, teknik membuka, penyampaian, dan menutupnya, teknik penguasaan materi, dan simulasi. Nah, untuk presentasinya seperti ini. Jadi pembukaan 25%, lalu isi materi di sini adalah inti 60%, dan 15% adalah penutup. Kenapa sih pembukaan di sini 25%? Seperti tadi yang telah dicontohkan oleh Pak Happy, ya. Pembukaan yang memukau itu merupakan kesan pertama kali audiens melihat Anda, memperhatikan Anda. Jadi pertama kali apabila kalian sudah bisa mengikat hati audiens, insya Allah sampai seterusnya akan berjalan dengan lancar. Tetapi ketika pembukaan
Jika kalian sudah downs atau tidak memiliki stamina, hingga akhirnya si audiens ini tidak bisa menangkap apa yang kalian omongkan dan tidak terpesona dengan kalian, nanti ini akan menjadi hambatan kita. Seperti itu. Lalu isi materi karena merupakan tujuan pertama yang harus disampaikan secara apik dan secara menarik. Seperti tadi Pak Happy bisa diselingi dengan video dan juga storytelling hingga kita bisa berinteraksi secara langsung. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu kesan terakhir bagaimana kita bisa membuat audiens membekas atau mengingat poin-poin apa saja yang telah kita berikan. Nah, adapun untuk proses presentasi atau proses public speaking itu sendiri, kita bisa melihat di sini ya, dari pembukaan yaitu minat dan perhatian di sini kan tinggi. Lalu ketika isi di sini semakin merendah. Nah, pada titik di isi ini bagaimana sih cara seorang public speaker itu agar audiens ini tetap fokus dan tidak bosan untuk mendengarkan audiens. Seperti itu. Lalu di sini penutup dari yang rendah tadi, kita membangkitkan lagi semangat audiens itu. Bagaimana agar mereka terkesan dan dapat mengingat materi apa yang kita berikan tadi. Oke, sekarang adalah daya tarik pribadi terhadap audiens, yaitu membuat audiens terkesan. Bagaimana sih caranya? Yang pertama adalah penguasaan materi. Yang kedua, penguasaan situasi, mengenali latar belakang audiens, yaitu tentang jenis kelamin, usia, pendidikan, latar belakang budaya, status sosial, jabatan atau posisi, gaya hidup. Karena pada dasarnya, setiap kita menjadi public speaker, pendengar yang berpendidikan dan pendengar yang tidak berpendidikan itu beda cara menangkapnya. Usia pun juga seperti itu. Bagaimana kita ngobrol atau ngomong bersama teman sendiri dan bagaimana kita menyampaikan kepada orang yang lebih tua. Itu sangat berbeda. Oleh karena itu, kenapa kita harus menguasai situasi. Lalu menguasai daya dukung perlengkapan atau media. Seperti tadi kita bisa melihat video dari Pak Happy, lalu dengan juga PowerPoint yang telah disiapkan panitia dan rekan-rekan lainnya. Kita harus meringkasnya secara apik dan menarik. Oke, lalu yang ketiga ya ini memiliki kecakapan emosi atau EQ. Berpikir positif, tidak mudah tersinggung, percaya diri, selalu tenang, antusias, mampu memotivasi, peka atau proaktif, dapat mengubah suasana, empati, memahami pihak lain, menghargai, bersikap santun, sadar etika, lalu juga memiliki rasa humor. Jadi kita bisa menghidupkan suasana dan dapat mengambil solusi, mampu mengambil keputusan, sikap, atau jalan keluar. Nah, sekarang kita melihat pada dasarnya bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal itu riset oleh Profesor A. Mehbrand pada tahun 1971, dimensi perasaan dan tingkah laku manusia sering dikomunikasikan secara lebih efektif melalui isyarat nonverbal. 7% actual words, pemaknaan kata, 38% adalah vokal, di mana nada naik, tinggi, rendah, lalu 50% nonverbal, khusus ekspresi, wajah kita bagaimana, ekspresi, kontak mata, gaya bahasa, penampilan, postur, dan ciri khas. Karena kan tidak mungkin juga seorang public speaker kita memakai baju yang dimana itu tidak menggambarkan kita sebagai public speaker. Seperti itu. Lalu kontak mata. Kontak mata yaitu membuka saluran komunikasi antara manusia. Jangan menatap terlalu lama pada lantai, dinding, catatan, layar, dan ruang luar. Lalu jangan sekedar memandang khalayak perhatian, cari individu dan sadarkan bahwa Anda memandang ke arah mereka. Setiap orang 3-5 detik, lalu berpindah sekeliling ruangan. Nah, di sini seperti gerakan tadi, jangan berdiri pada satu titik, berbaur dengan audiens lainnya, gunakan gerakan alami. Pentingnya gerakan isyarat yang wajar, tidak terhambat oleh rasa cemas. Tidak mungkin
dinyatakan secara berlebihan. Belajar melakukan gerak isyarat persis seperti yang Anda lakukan bila mengadakan seorang teman, dan tidak lebih, tidak kurang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas tentang problem. Jadi ini loh yang menjadi masalah seorang public speaker pemula maupun public speaker yang sudah profesional. Kita juga mengalami seperti ini. Apa aja sih? Ya, ini yang sering terjadi yaitu nervous atau kecemasan. Lalu yang kedua adalah lupa bagian materi, yang ketiga adalah hening, dan yang keempat adalah pertanyaan sulit. Kita akan membahas bagaimana menghindari tentang 4 ini. Oke, nervous, rasa cemas. Bagaimana sih kalau kita saat speak up terjadi gejala nervous atau cemas mendadak, pastikan detak jantung semakin cepat, lutut gemetar, berkeringat, suara bergetar, pusing, kejang atau perut mual, mata berair, bahkan bisa menyebabkan lupa materi. Nah, untuk solusinya sendiri, yang pertama di sini kita harus banyak berlatih. Yang kedua, menganggap bahwa semua itu adalah hal yang wajar. Yang ketiga, mencari pengalaman yang lebih. Yang keempat, kita harus rileks sebelum acara atau penangkapan. Jadi, kalian seorang public speaker, sebelum kalian speak up, janganlah kalian untuk membaca atau gugup karena materinya belum bisa kalian cerna. Tetapi kalian seharus mungkin bagaimana sudah bisa menguasai materi itu dari jauh-jauh jam yang telah ditentukan. Yang kelima adalah melakukan hal positif. Yang keenam, istirahat yang cukup sebelum acara dimulai. Nah, selanjutnya ada lupa bagian materi. Bagaimana sih kalau kita saat speak up terjadi kendala, kita lupa bagian materi? Pastinya sangat panik bukan? Jika kita sedang speak up dan kita melupakan sebagian materi kita. Nah, pada solusinya yang pertama, menulis poin atau kata kunci di kertas kecil atau di tangan. Teman-teman, ini rahasia ya. Jadi ini aku kasih tahu nih buat teman-teman. Banyak dari seorang public speaker juga ketika dia sedang pentas, dia meminimalisir untuk lupa itu bagaimana. Jadi mereka itu menuliskan kata-kata poin itu di tangan atau di kertas kecil. Nah, tetapi bagaimana caranya tulisan ini itu tidak terlihat oleh audiens. Hingga akhirnya si audiens itu berpendapat, wah seorang public speaker ini hebat ya, bisa menguasai materi. Nah, padahal banyak juga dari mereka yang menggunakan trik seperti ini. Ini rahasia ya teman-teman, jangan dikasih tahu yang lain, cuma teman-teman aja nih. Oke, yang kedua adalah lebih rileks melanjutkan ke materi selanjutnya. Dan kita mencoba untuk mengingatnya kembali. Dan yang ketiga ini adalah belajar teknik sambung kata, di mana kita harus tanamkan pada diri kita. Oke, selanjutnya adalah hening. Bagaimana sih kalau kita saat speak up terjadi kendala hening? Pastinya kalian pernah melihat atau mengalaminya secara langsung, di mana pada saat itu pembicara sedang speak up tetapi kurangnya interaksi pendengar terhadap pembicara, sehingga acara itu terkesan hening dan membosankan. Lalu solusinya bagaimana agar acara ini itu tidak membosankan? Yaitu yang pertama, melakukan sesi tanya jawab. Yang kedua, memberikan antusiasi yang lebih kepada peserta. Yang ketiga, melakukan fantastic games. Dan yang keempat adalah melakukan ice breaking. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah pertanyaan sulit. Bagaimana sih kalau kita speak up terjadi kendala, kita menemukan pertanyaan yang sulit. Nah, pada dasarnya ketika kita menemukan pertanyaan yang sulit, kita tidak perlu untuk menjawab semua pertanyaan itu. Lalu, bagaimana caranya? Kiat dari menjawab pertanyaan ini, yaitu kita harus meminta penjelasan terlebih dahulu. Betul-betul bertanya, kita harus mengetahui si orang ini itu hanya meminta penjelasan, betul-betul bertanya, mengetes Anda, atau hanya berkomentar, atau mungkin berpura-pura, bahkan tidak relevan. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu si audiens ini itu tujuannya apa. Lalu, untuk teknik pertanyaannya bagaimana? Yaitu memandang orang yang mengajukan pertanyaan tersebut. Kita sebagai public speaker harus memandang orang tersebut,
Lalu penting untuk menunggu hingga orang yang mengajukan pertanyaan selesai berbicara. Tangan Anda harus pada posisi yang netral dan jari-jari jangan sampai terbuka. Nah, lalu berfokus pada pertanyaan dengan secara cermat. Nih, bagaimana cara kita untuk menjawab pertanyaan yang benar? Yaitu dengan mengulangi pertanyaan kepada seluruh khalayak. Pertanyaan gaya sewaktu menjawab pertanyaan, maaf, saya tidak tahu jawaban atau saya tidak tahu, tapi saya akan mencari jawaban dan saya kembalikan kepada Anda nanti. Nah, ini mungkin bisa diminimalisir ya, teman-teman, untuk pertanyaan, untuk menjawab seperti ini. Lalu melibatkan seluruh khalayak dalam jawaban Anda. Mungkin ketika Anda belum menemukan jawabannya, Anda bisa langsung melempar atau bertanya kepada orang yang ada di dalam forum tersebut. Dari teman-teman, mungkin siapa yang bisa, harap angkat tangan. Nah, seperti itu. Lalu menjawab pertanyaan dengan singkat, ucapan terima kasih untuk komentar. Bila tidak dapat menjawab, katakan sebenarnya atau menunda jawaban. Tapi lebih baiknya di sini dengan menunda jawaban. Lalu Anda boleh melimpahkan pada ahli yang juga hadir. Nah, ini juga rahasia nih teman-teman. Nah, biasanya juga seorang public speaker itu yang udah memiliki tim, biasanya dia itu udah ada tim seperti itu dan ada tim pendukungnya. Nah, jadi apabila seorang public speaker ini masih belum bisa menjawab, dia mungkin akan melemparkan jawabannya itu atau pertanyaan itu untuk dijawab oleh rekannya. Seperti itu. Lalu, bila tidak ada waktu, dipersilahkan menemui Anda pada saat istirahat. Dan terakhir, terima kasih untuk penanya atau bahkan yang ngetes. Seperti itu ya. Nah, nih yang terakhir nih. Hal-hal yang perlu dijauhi oleh seorang public speaker, yaitu mendiskon diri sendiri dengan kata, excuse me, maaf. Jadi dia seringkali mengatakan, maaf, 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 maaf. Nah, itu kalau kita lihat, seperti bahwasanya seorang public speaker ini belum menguasai materinya. Nah, seperti itu. Lalu terlalu statis di suatu tempat. Nah, jadi seorang public speaker itu kalau offline ya, kita itu tidak boleh berdiam diri pada satu tempat. Jadi kita harus menguasai ruangan. Membelakangi peserta. Nah, kita tidak boleh membelakangi peserta karena ini juga merupakan tata krama kita. Lalu memulai dengan kata saya akan mencoba mempresentasikan. Nah, itu tidak boleh, saya akan mencoba. Berarti kalau kalian di sini mengatakan saya akan mencoba, berarti kalian belum menguasai. Kalian udah gagal untuk meyakinkan kepada para peserta bahwasanya kalian ini adalah seorang public speaker yang siap. Nah, lalu teknik presentasi yang sangat kurang. Melakukan gerakan yang tidak perlu, mengulangi kata-kata yang sama, membaca apa adanya teks yang ditayangkan. Nah, seperti ini ketika misalkan saya ini sedang mempresentasikan PowerPoint dan saya hanya membaca hal yang perlu dijauhi, mendiskon diri sendiri dan excuse, terlalu statis di suatu tempat. Nah, seperti itu tidak boleh teman-teman. Jadi bagaimana kita harus mengatur intonasi kita dan juga membuat si penonton atau audiens ini itu terkesan. Dan merasa harus menjawab. Nah, ini harus kita jauhi ya, merasa harus menjawab ini. Karena pada dasarnya manusia itu juga pasti memiliki banyak kesalahan. Oke, mungkin dari saya di sini saja. Poin dari saya yaitu seorang public speaker ini itu tidak secara instan. Tetapi semua public speaker dan semua profesi itu kita harus melalui rintangan-rintangan. Jadi di sini mansaro ala darbi wasola. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia itu udah bersiap-siap terlebih dahulu. Ketika kalian ingin mendapatkan apa yang kalian inginkan, berarti kalian udah menyiapkan apa yang bisa membantu kalian untuk mendapatkan itu. Dan yang kedua adalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Dan ketika kalian emang bersungguh-sungguh, ingin mendapatkan apa yang kalian inginkan, pasti insya Allah, Allah akan memudahkannya. Pasti kalian akan mendapatkannya. Dan yang terakhir adalah man sobaro dofiro. Barang siapa yang bersabar, maka akan beruntung dia. Maka semua proses, semuanya harus kita terima, kita olah dengan kesabaran. Karena dari kesabaran itu,
kita akan mendapatkan suatu keberkahan. Demikian dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ahmad Diva Abidul Fattah selaku pemateri kedua pada siang hari ini. Dan bisa kita lihat tadi bahwa materi yang disampaikan oleh Kak Diva yaitu seputar dasar-dasar public speaking, lalu beliau juga menyampaikan teknik penguasaan materi yang baik dan benar, lalu beliau juga menyelipkan sedikit trik rahasia yang katanya rahasia nih Kak Diva ya kepada para peserta, yaitu bagaimana cara mengatasi nervous, lalu bagaimana cara mengatasi kita lupa materi, keheningan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang dijawab oleh kita sebagai seorang public speaker. Dan di akhir juga tadi Kak Diva menjelaskan bahwa seorang public speaker yang hebat seperti Bapak Happy Chandrayana dan juga Kak Diva yang telah memberikan materi kepada kita siang hari ini, itu semua tidak instan ya teman-teman semua, tapi mereka melewati rintangan dan proses yang sangat berat untuk menjadi seorang public speaker yang profesional sehingga bisa mengisi materi pada acara Be Leader and Professional Public Speaker kita pada siang hari ini. Dan hadirin dan peserta yang berbahagia, tibalah kita saatnya untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebelum itu izinkan saya untuk memonitor Bapak Happy Chandrayana terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Happy, apakah Bapak Happy masih berada di ruangan Zoom? Oke, Bapak Happy masih berada. Standby. Baik, terima kasih Bapak Happy Chandrayana. Dan kami persilahkan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya baik kepada Bapak Happy Chandrayana maupun kepada Kak Ahmad Diva, silahkan. Aturannya di sini adalah mengaktifkan mode raise hand terlebih dahulu sebelum mengaktifkan mikrofon ya teman-teman. Untuk selanjutnya nanti akan kami pandu sesuai dengan urutan yang terdapat di ruang Zoom. Dan silahkan jika sudah kami persilahkan, silahkan untuk menyebutkan nama, asal instansi, dan juga pertanyaan. Pada sesi tanya jawab kita kali ini, kami akan membuka 2 sesi, yaitu 3 pertanyaan di masing-masing sesi. Untuk itu, bagi para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, di urutan pertama kita Baik, kita kembali. Untuk pertanyaan pertama kita ambil dari yang terdapat di kolom komentar bagian paling atas nih. Ini ada pertanyaan untuk Kak Diva yaitu dari Kak Nur Fadilah Ubaya. Halo Kak Chandra. Oh, ini diperuntukkan kepada Kak Happy dan Kak Diva. Jadi nanti silakan yang mau menjawab ya Kak Diva dan Pak Happy. Halo Kak Chandra dan Kak Diva, saya mau nanya nih Kak, alhamdulillah saya juga salah satu orang yang berada dalam dunia yang melibatkan public speaker dalam konteks lingkungan kerja nih Kak. Tadi Kak Chandra dan Kak Diva bilang kontak mata dan bahasa nonverbal itu penting. Bagaimana jika saya termasuk orang yang kurang mampu melakukan kontak mata dengan lawan jenis? Nah, bagaimana untuk cara mengatasinya Kak? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Happy atau Kak Diva? Oh, dipersilahkan kepada Bapak Happy saja yang menjawab pertanyaan pertama kita pada siang hari ini. Silakan Bapak Happy Chandra. Oke, good question. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi, eye contact itu, kontak mata itu diperuntukkan kepada orang yang ketika dia bicara bisa one on one dengan khususnya yang satu karakter, satu jenis kelamin ya, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Tapi andaikan ada satu prinsip yang mungkin tidak bisa dirubah ya. Dia harus bicara dengan lawan jenis dan eye contact hanya bagian dari hal kecil bagi seorang pembicara ketika bicara dengan lawan bicaranya. Contoh Kak, saya pernah hadir di komunitas Madinah. Komunitas Madinah itu perempuannya hampir kebanyakan dia menggunakan niqab Kak, cadar. Nah, akhirnya kendala mereka ketika mau bicara, menyelesaikan produk, mau sharing dengan lawan bicaranya, dia pasti nggak mungkin dia eye contact dengan lawan jenisnya.
akhirnya kami kasih sugesti kepada orang-orang Madinah itu bahwasanya teman-teman hari ini you harus ingat bahwa eye contact itu hanya sekian persen Kak, untuk menghipno lawan bicara Anda. Jadi yang paling penting adalah cara kita bicara, bahasa tubuh kita, dan vokal, dan juga eye contact. Tapi eye contact itu hanya beberapa persen saja. Jadi jangan sampai eye contact dijadikan satu hal yang sangat penting banget gitu, enggak. Jadi ini melihat situasi dan kondisi ketika Anda bicara. Sekarang gini, beberapa waktu yang lalu kami hadir bersama, maaf ya, yang tunanetra. Kita kan nggak bisa ke eye contact dengan mereka. Akhirnya apa? Yang kita harus up power kita saat bicara adalah bahasa tubuh kita, touching others. Saya menyentuh dia, saya memegang pundak dia, saya katakan kepada teman-teman tunanetra, saya bangga ketemu kau hari ini nak. Gitu kan. Bahasa tubuh kita, sentuhan kita kepada orang itu akan memberikan spirit bagi dia. Sekalipun kita nggak bisa eye contact dengan dia. Jadi eye contact adalah bagian hal yang hanya sekian, nggak terlalu penting banget gitu loh Kak ya. Tapi yang paling penting adalah how to say, cara kita ngomong di depan mereka. Oke, good luck. Baik, itu tadi adalah pertanyaan dari Kak Nur Fadila Ubaya yang telah dijawab oleh Bapak Happy Chandra. Untuk pertanyaan berikutnya kami ambil dari urutan raise hand. Yang pertama ada Kak Muhammad Faris. Silakan Kak Muhammad Faris untuk mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Happy dan Kak Diva. Saya ingin bertanya bagaimana caranya melatih public speaking untuk anak SD. Karena saya juga mengajar di panti asuhan di tempat aktif seperti itu, dan saya ajarnya itu anak kelas 5, anak kelas 6 SD. Nah, saya ingin mereka itu bisa berbicara walaupun masih di depan teman-teman. Seperti itu, Kak Chandra. Baik, terima kasih kepada Kak Muhammad Faris. Mungkin untuk pertanyaan Kak Muhammad Faris bisa dijawab oleh Kak Diva ya Kak, yaitu bagaimana sih cara atau tips untuk melatih kemampuan berbicara kepada anak SD? Silakan Kak Diva, kami persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Jadi seperti ini ya Kak Faris. Pada dasarnya kan kita di sini sudah mengetahui latar belakang di sini adalah anak SD, yaitu anak-anak yang masih kecil. Jadi sebagaimana mungkin kita di sini harus bisa membuat itu secara fun, secara senang. Jadi tidak terlalu formal. Dan kalau kita bilang sih, kita bisa seperti mempraktekkan atau memberitahu itu dengan memotivasi atau dengan memberikan game-game seperti itu Kak Faris. Contohnya nih, seperti cerita Nabi Muhammad, lalu cerita-cerita orang yang hebat, bagaimana dia bisa menjadi seperti orang ini. Nah, itu akan menumbuhkan yang namanya semangat bagi mereka, karena pada dasarnya anak yang berada di usia 10 tahun ke bawah atau bisa kita bilang masih anak SD itu, ketika kita memberitahu kepada mereka, itu akan selalu diingat mereka. Dan itu bahkan bisa menjadi motivasi terbesar mereka. Bagaimana saya ini bisa menjadi seperti mereka. Nah, jadi triknya seperti itu Kak Faris. Lebih enjoy dan lebih relax untuk diberitahu kepada anak-anak SD. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Kak Ahmad Diva yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Faris, yaitu harus lebih enjoy ya Kak untuk menghadapi anak-anak SD ya Kak, betul begitu. Baik, selanjutnya satu pertanyaan terakhir untuk sesi 1, kami ambil dari urutan raise hand, yaitu Kak Hairunisa Maizara. Silakan Kak Hairunisa Maizara. Baik, terima kasih Kak Novia. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih buat Pak Happy dan Kak Diva yang macet. Terima kasih buat Kak Happy dan Kak Diva yang telah memberikan materi. Saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Nah, izin bertanya, untuk dari poin Kak Diva tadi ada menyebutkan poin ice breaking, di mana saya itu udah sering mencari tentang ice breaking tersebut. Ice breaking ini kan untuk mencairkan suasana, tetapi ice breaking yang saya dapatkan ini udah pasaran, di mana udah terdapat
yang penonton itu atau audiens itu udah tahu tentang ice breaking tersebut. Nah, kalau Kak Diva sendiri, ice breaking yang sering Kak Diva lakuin itu apa? Karena saya juga pernah Kak mengisi menjadi moderator di sebuah seminar, di mana seminar itu offline, itu sangat sulit sekali untuk menyeimbangkan antara kesemangatan kita dan kesemangatan audiens tersebut. Karena ada beberapa yang tahu, ada beberapa audiens yang udah mengantuk karena materi sebelumnya, dan ada beberapa audiens yang tidak ingin mengikuti kegiatan tersebut. Nah, bagaimana untuk menyelaraskan itu, Kak? Siap, terima kasih, Kak. Nah, baik, terima kasih kepada Kak Hairunisa Maizara tentang pertanyaan ice breaking ya yang diberikan kepada Kak Diva. Mungkin Kak Diva bisa menjawab, kami persilakan, Kak. Baik, terima kasih. Untuk Kak Hairunisa, jadi setiap public speaker itu mungkin memiliki ciri khas berbeda-beda ya dalam konteks ice breaking ini. Kalau saya sendiri sih khususnya ketika online dan offline pun itu juga berbeda. Nah, contoh ketika kita sedang offline nih, saya itu lebih sering seperti ketika si audiens ini tuh lebih mengantuk gitu, saya di sini dengan metode dengan mengolah atau mengajak mereka dengan senam, game-game yang fun seperti contohnya angkat tangan, tetapi yang kita pegang adalah mata. Nah, ketika ada yang salah di situ, nanti kita di situ lebih bisa mengolah game ini. Bagaimana itu bisa menghidupkan suasana, seperti itu. Lalu, yang kedua, dengan cara iming-iming atau door press. Nah, ini yang saya sering lakukan. Jadi buat teman-teman nih, misalkan nih, baik teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan saya nih, saya ada hadiah nih buat teman-teman. Nah, itu pasti serentak akan membuat suasana menjadi lebih ramai. Ada yang saya, nah pasti seperti itu kan. Nah, jadi kurang lebih kalau ice breaking dari saya sih seperti itu. Lalu juga kita bisa dengan melihat video-video yang video game gitu, melakukan tebak-tebakan. Nah, kalau dalam seminar sih seperti ini, suasana online pasti juga terbatas. Nah, itu bagaimana cara kita sendiri untuk bisa membuat seminar ini tuh hidup. Salah satunya ya dengan cara intonasi tadi. Intonasi di mana titik naik, titik tinggi, dan bagaimana kita bisa membangun semangat. Contohnya kalau seperti intonasi nih. Coba bayangkan, Muhammad Al-Fatih, 26 tahun, memimpin pasukan. Beliau adalah sebaik-baik pasukan Islam dalam sejarah. Dan dia merupakan sebaik-baik pemimpin pasukan dalam sejarah. Bayangkan, 9 kapal ditariknya dari laut, naik ke pegunungan yang sangat tinggi. Diubahnya gunung itu menjadi lautan yang sangat luas. Nah, jadi intonasi itu pun juga bisa menekankan atau membuat suasana lebih enjoy lagi, lebih mengapi-api lagi. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Ahmad Diva yang telah menjawab soal ice breaking tadi dengan mode intonasi ya Kak ya, kepada Kak Hairunisa Maizara. Nah, hadirin dan peserta yang kami hormati, sesi pertanyaan ke-1 sudah ditutup, jadi kami buka untuk sesi pertanyaan 2, masih tetap sama, yaitu 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama kami ambil dari kolom chat, yaitu Muhammad Farhan Dwi Satrio dari UIN Wali Songo, Semarang, untuk Pak Happy Chandra. Halo Kak Chandra, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi omongan belibet dan belepotan dalam public speaking. Nah, mungkin kami persilahkan kepada Bapak Happy Chandra untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Farhan Dwi. Dipersilahkan Bapak Happy. Oke, makasih Mas Farhan. Ini sering ditanyakan dalam zona public speaking. Jadi split tongue itu artinya terpleset lidah. Jadi belibet. Kenapa orang itu ketika bicaranya belibet? Karena dia nggak tenang Kak bicaranya. Jadi kunci utama saat bicara tahu nggak Nak? Bicara itu per kata. Tenang, jangan buru-buru. Orang belibet saat bicara karena dia pertama buru-buru, yang kedua merasa dikejar-kejar, yang ketiga ketika baru naik ke atas panggung, pola pikirnya udah berpikir kayaknya gue belibet deh, kayaknya gue gitu. Apa yang dia pikirkan itu yang terjadi. Yuk pernah ngelihat gak orang yang ketika tampil ke depan baru megang mikrofon dan terjadi gempa 8,9 skala Richter. Semakin gemeteran, semakin melihat orang ke depan, itu kayak monster yang akan menerkam kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang terjadi, brother.
Maka kami dengan tim public speaking ya, dengan Mas Irfan Hakim, Coki Sitohang, itu kan ada public speaking academy ya. Itu sebelum tampil ke panggung, kita benar-benar berafirmasi dulu loh Kak. Relax dulu, tenang dulu, terus kita berdoa dulu, tenangin dulu Kak. Start from zero, nolkan dulu jiwa raga kita. Pas tampil, udah. Anda kalau tenang, insya Allah Kak nggak bakal belibet ngomongnya. Sekalipun gugup, nggak bakal kelihatan gugupnya. Anda tanya lagi, Pak Happy maaf, Pak Happy tadi ngomong dari awal sampai akhir, Pak Happy blank nggak? Berapa kali saya blank? Saya tadi ada 15 kali blanknya. Tapi Anda nggak tahu di mana letak blank saya. Kenapa? Karena saya menutupi blank itu. Mau saya buka? Saya buka ya sekarang nih. Tapi jangan ada yang bertanya itu lagi ya. Pertama saya blank kapan? Saya tadi blank ketika saya meminta untuk membacakan satu topik dan meminta Anda untuk menjawab ini bendera apa. Itu saya lagi blank. Yang kedua, kapan saya blank lagi? Saya blank tadi itu ketika saya meminta satu di antara Anda untuk bicara on-kan mikrofonnya. Saya masih ingat tadi ya, siapa yang bicara ya? Siapa? Faris ya? Iya, kemudian Putri. Ya, ketika Putri bicara itu lagi blank. Anda nggak tahu kalau saya lagi blank karena semua lagi fokus kepada Putri dan pembicara sebelumnya. Ya kan? Nah, jadi pembicara yang hebat ketika Anda belibet, oke Anda stop dulu, di situ Anda mengatakan, oke dalam hitungan kelima, 1, 2, 3, 4, 5, silakan angkat tangan kanannya. Padahal Anda bingung mau ngapain di situ. Pasti semua angkat tangan kan? Ketika mereka angkat tangan, oke, semuanya angkat tangan. Angkat tangannya kurang tinggi, padahal Anda lagi berpikir, ya Allah gue ngomong apaan setelah ini gitu ya. Anda di situ lagi angkat tangan semuanya. Mereka nggak bakal tahu kalau Anda lagi blank hari itu. Mereka nggak tahu kalau ada lagi gugup hari itu. Jangan dibilangin lagi gugup. Teman-teman saya lagi gugup ya, tolong ya semuanya angkat tangan ya. Nggak enak banget, kayak itu urusan dapur. Jangan dibilangin ke orang. Jadi harus punya speaking strategi. Oke, thank you Kak. Sukses untuk semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Happy Chandriana. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi raise hand. Di sini ada Kak Aaron Brian Julian dari ITDA. Dipersilakan Kak Aaron Brian untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oke, siap. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih untuk Kak Novi untuk waktu yang sudah diberikan. Selamat sore Pak Happy dan juga Kak Ahmad. Saya ingin bertanya, tetapi mungkin tadi pertanyaannya sudah dijawab sedikit di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, pertanyaan saya ini mengenai hal apa yang dapat kami lakukan sebagai MC misalnya saat memimpin suatu acara, tetapi kami sudah kehabisan bahan sebelum waktu yang ditentukan habis gitu Pak. Terima kasih. Nah, baik, mungkin pertanyaan dari Kak Aaron Brian bisa dijawab juga oleh Bapak Happy Chandriana. Apakah Pak Happy bersedia menjawab? Oke, makasih. Mas Aaron Brian dari mana? Ya, saya dari Yogyakarta, Pak. Lahirnya di mana, Kak? Oh, kalau lahir di Jakarta, besar di Papua, Pak. Banyak sekali tempatmu, Nak. Puji Tuhan. Mas Aaron, sebelum Anda tampil di depan orang, Anda harus siapkan bukan hanya satu plan, tapi sekian plan. Ketika Mas Ahmad Diva bilang, Pak Happy, nanti tanggal 13 mohon standby ya untuk PN Indo. Oke, siap. Saya hari ini ada 115 slide untuk Anda, tapi yang disampaikan hanya beberapa slide. Jadi, 105 slide itu dibagi per part, Kak. Jadi ketika saya blank, saya akan move ke slide yang lain. Termasuk ketika tampil live di lokasi. Jadi ketika tampil, saya nggak menyiapkan satu senjata, tapi ada 25 senjata yang ketika saya blank, saya move dengan soft tapi Kak, jangan sampai nampak lihat apa pindahnya jangan sampai nampak. Jadi plan-plan itu sangat penting. Kayak tadi Harunisa nanya tentang ice breaking. Ketika Harunisa memberikan ice breaking kepada orang-orang sekitar Anda, ice breaking nggak cukup satu. Mas Diva tadi ngasih clue ya, banyak banget tuh ice breakingnya. Jadi satu kali ice breaking, Anda bisa menghipno orang-orang sekitarnya. Satu kali ice breaking yang lainnya, ketika lagi blank, ice breaking main di situ Kak. Oh itu cakep banget tuh. Ketika ada lagi blank nih, tadi kan Mas Diva bilang, nih ada satu bocoran public speaker itu biasanya, ketika itu akan ada catatan tuh di tangan ya. Ya, saya pernah menemukan tuh orang yang seperti itu. Ada juga yang ketika blank, ngapain dia? Saya pernah tuh di Palu tuh, Sulawesi Tengah. Peserta banyak banget, brother, 4.000 orang. Tiba-tiba saya blank. Wah, gua blank nih. Akhirnya saya turun dari panggung menuju ke area bawah hotel. Saya lari, saya bilang semuanya, tolong semuanya dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 tanpa suara.
Diem semua. Padahal di situ saya lagi mikir, bang ngapain lagi habis ini ya? Habis itu saya keliling lagi, ke depan lagi. Tolong semuanya angkat tangan kanan dengan penanya. Bro, mereka akan fokus kah? Mereka akan ngikutin apapun yang kita inginkan. Itu namanya plan, Mas Aaron Bryant. Jadi itu lagi blank. Kita kehabisan materi itu. Gue ngapain lagi ya? Angkat tangan kanan dengan penanya. Angkat tangan kiri dengan buku tulisnya. Di situ baru muncul tuh ilham tuh, nggak tahu dari mana. Oke, saya minta kertas kosong yang Anda siapkan di situ. Siapakah pembicara yang hebat yang menurut Anda suka banget dengan pembicara itu, dan tulis di kertas. Saya kasih waktu 5 menit. Udah, pembicaranya ngopi dulu. Itu namanya speaking strategi. Jadi Mas Aaron ketika tampil jangan siapkan satu plan. Anda harus menyiapkan sekian senjata biar ketika Anda kehabisan materi, Anda bisa hijrah ke materi yang lain. Gitu Aaron Bryant. Thank you. Good luck. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Happy Chandayana, dan kita memiliki satu pertanyaan terakhir pada sore hari ini, yaitu dari Kak Radi Edward Seranluan dari ITDA juga. Dan pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Happy lagi. Tadi Bapak menyebutkan bahwa dalam public speaking, 1 menit pertama adalah hal yang sangat penting untuk membantu membangun minat dan kesan dari pendengar. Nah, apa nih yang harus dilakukan jika dalam 1 menit pertama public speaking tadi kurang maksimal atau tidak lancar? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab nih oleh Bapak Happy, kami persilahkan. Makasih Novia. Baik, Makasih pertanyaan yang menarik. 1 menit pertama, Pak Happy, 1 menit pertama tiba-tiba saya gagal gimana? Itu yang saya bilang tadi. Enggak, Anda harus sukses 1 menit pertama itu. Jangan sampai gagal. Kalau sekiranya Anda berpikir, wah kayaknya gagal deh Pak Happy 1 menit pertama, ingat the power of thinking. Jadi ketika 1 menit pertama Anda sudah thinkingnya udah negatif, thinkingnya udah gagal, ya gagal yang terjadi. Jadi semua pembicara, semua professional speaker, semua pembicara yang hebat pastikan mereka mau nggak mau harus lancar di 1 menit pertama. Jangan sampai gagal. Kalau 1 menit pertama sudah lancar, mereka akan jatuh cinta bersama Anda di menit-menit berikutnya, di jam-jam berikutnya. Jujurkah hari ini pun saya sama. Hari ini saya bersama PN Indo Regional Jakarta dan kampus lain mungkin yang standby hari ini. Saya harus 1 menit pertama, saya harus goal depan Anda. Jangan sampai gagal. Kalau saya gagal, Anda akan banyak yang menganikan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, bismika amut. Tahu-tahu Anda tertidur, tahu-tahu acara selesai dan baca doa lagi, alhamdulillah ya Allah, mimpi gue dapat banget hari ini, gitu kan? Gitu Kak, enggak, 1 menit pertama harus lancar Kak. Yang bertanya hari ini 1 menit pertama harus lancar. Anda jangan gagal 1 menit pertama. Itu Kak. Good luck. Baik, terima kasih kepada Bapak Happy sekali lagi, dan mumpung lagi panitia lagi baik nih ya. Kami membuka satu lagi pertanyaan, dan yang beruntung adalah Kak Joel dan Silvi. Loh, ini ada 2 ya di satu device ya. Oke, Novia Indah. Iya, Bapak. Apa sebentar. Oke, dari manajemen memberikan space nih bagi khusus untuk yang hari ini, tapi ya, untuk yang hari ini standby 123 orang, yang tersisa di menit akhir di jam 14.41. Bagi Anda yang ingin bertanya, nanti di segmen berikutnya, karena waktu nggak bakal cukup kan, saya kasih nomor kontak kepada Anda, tapi nomor saya pribadi bukan nomor manajemen. Saya melihat antusias dari teman-teman yang luar biasa, Kak. Yuk ingin bertanya, saya akan langsung jawab nanti pertanyaan dari nomor kontak saya, tapi mohon di-keep ya Kak nomornya Kak ya. Baik, Bapak. Saya melihat antusiasnya luar biasa di My People. Nanti Mbak Vera yang akan men-chat langsung di kolom chat untuk nomornya. Atau bisa jadi Novia dan teman-teman PN Indo, Mas Diva, bikin grup juga nggak apa-apa, public speaking group. Public speaking group untuk PN Indo. Kalau nggak public speaking group, mungkin Anda udah kebanyakan grup kali ya. Ada grup RT, grup arisan. Biasanya gitu, Pak Happy udah banyak grupnya Pak. Ya biasa kan gitu Kak. Atau by Japri juga bisa. Nanti kontaknya akan disediakan oleh Mbak Vera. Afwan, maaf. Terima kasih, lanjut Novia. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini yang terakhir ya, mungkin bisa ditujukan kepada Kak Diva nanti pertanyaannya. Untuk Kak Joel dan Kak Silvi, kami persilakan untuk mengaktifkan mikrofon untuk bertanya. Ini udah. Selamat siang. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Eti dan Saudara Diva. Nah, bagaimana cara mengekspresikan mimik kita dalam menyampaikan sesuatu, dan di saat seperti ini kan semua menggunakan masker. Nah, pertanyaan saya bagaimana
cara kita mengekspresikan gitu. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Joel untuk pertanyaannya, dan langsung saja saya persilakan kepada Kak Diva untuk menjawab pertanyaan dari Kak Joel. Silakan Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Joel atas pertanyaannya. Jadi kalau kita di sini untuk bagaimana sih cara mengekspresikan mimik kita dalam menyampaikan sesuatu di saat pandemi seperti ini, pastikan di sini kan kita sedang memakai masker. Nah, tadi public speaking itu dibagi juga dengan cara visual, komunikasi tadi dengan teknik atau gambar juga. Nah, kita di sini bisa memainkan namanya intonasi. Dengan intonasi yang tinggi tadi seperti yang saya contohkan tadi, yang pertanyaan kedua. Lalu yang kedua juga bisa dengan cara kita mendatangi orang itu dan kita rangkul dengan bahasa tubuh kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Happy tadi ketika Pak Happy sedang mengisi di acara komunitas tunanetra tadi, itu jadi seperti itu kurang lebihnya, Kak Jul dan Mbak Silvi. Mungkin bisa ditambah juga oleh Pak Happy. Silakan. Oke, makasih. Ini kayaknya kompak banget nih Mbak Jul dan Mbak Silvi, Kak Zul dan Mbak Silvi. One frame. Oke. Good question. Ekspresi ini sangat penting. Ekspresi itu udah pastilah, sama dengan Kak Diva katakan tadi bahwa saat pandemi kayak gini susah untuk berekspresi. Saya juga waktu di awal-awal pandemi ini kagak ada jadwal kayak ginian nih. Zoom kan datanya kan hanya setelah itu, beberapa bulan setelah itu. Akhirnya bagaimana kita mengekspresikan untuk ketemu dengan orang? Akhirnya kita menggunakan teknik audiovisual, Kak. Jadi walaupun saya nggak tampil depan mereka, tapi saya bikin vlog atau bikin video yang short movie gitu, tapi saya benar-benar ekspresif di situ gitu. Walaupun hanya 30 detik tapi benar-benar ekspresif di situ, dan itu ngena banget. Termasuk di sini, Kak. Di sini saya hadir, saya menggunakan beberapa part studio yang benar-benar harus powerful. Mikrofon yang kami bawa benar-benar powerful. Kondensor yang kami bawa harus powerful biar teman-teman di sana mendengarnya dengan prima, dengan all out. Itu juga penting, Kak. Jadi ekspresi bukan hanya di wajah, tapi semua harus berekspresi, Kak. Tubuh kita berekspresi. Kacamata Anda, Mas Jul juga berekspresi. Anda tanpa bicara pun kacamata Anda berekspresi hari ini. Jadi semua berekspresi. Ekspresi itu bukan ekspresi muka. Bahasa tubuh kita, kostum kita harus berekspresi hari ini dengan Anda. Bagian wadah udah bilang, Pak Happy nanti ketemu PN Indo harus kostumnya ini ya. Itu bagian dari ekspresi. Gitu kayak. Jadi ekspresi, sekalipun di tengah pandemi, harus tetap hadir. Gitu, Kak. Salam semangat dan salam Dirgantara. Saya suka banget tuh salam Dirgantara. Ini gara-gara sambutannya Pak Ibu Ketua tadi tuh, rasanya salam Dirgantara. Jadi saya ikut, takutnya nanti setelah ini ada webinar dengan UGM, nanti salam Dirgantara juga ke mereka ya. Luar biasa di jargonnya salam Dirgantara. Thank you. Silakan Novia. Baik, terima kasih kembali kepada Bapak Happy Chandrayana, dan hadirin dan peserta yang berbahagia, itu adalah sesi penutup tanya jawab kita pada sore hari ini. Dan berdasarkan pemateri beliau-beliau yang telah disampaikan tadi, kita bisa menarik kesimpulan nih bahwa kesimpulan yang sama-sama ditujukan oleh kedua beliau tadi adalah yang terpenting kesan pertama itu pasti. Betul ya Bapak Happy Chandra ya? Dalam kita berpublic speaking ya, oke. Dan kesan pertama itu sangat penting bagi kita yang ingin menjadi seorang profesional public speaker. Lalu bahasa tubuh, gestur maupun power vokal juga perlu diperhatikan, dan juga emosi audiens, serta teknik smile face dan juga smile voice seperti yang tadi sudah diajarkan oleh Bapak Happy Chandra tidak kalah penting untuk diperhatikan. Dan juga terakhir nih yang tidak kalah penting jika kita ingin menjadi seorang profesional public speaker adalah percaya diri, seperti yang dikatakan Kak Diva tadi. Jika semisal mungkin kita ditunjuk tiba-tiba untuk menjadi seorang moderator atau MC, dari diri kita sendiri mungkin bisa mengajukan diri, karena itu juga bisa menjadi ajang pelatihan kita sendiri untuk berlatih bagaimana sih menjadi seorang public speaker yang baik dan benar itu. Nah, hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak kepada yang telah hadir, terkhususnya bagi Bapak Happy Chandrayana MIKOM dan juga Kak Ahmad Diva Abdul Fattah CPS selaku pemateri kita pada siang hingga sore hari ini. Selaku pemateri dan juga sungguh ilmu yang sangat bermanfaat bisa didapatkan dengan mudah oleh para peserta pada siang hingga sore hari ini. Saya Novia Indah Permata Arifin selaku moderator meminta maaf kepada para hadirin dan peserta jika terdapat kesalahan dalam berucap maupun bertindak, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Dan terima kasih sekali lagi atas partisipasi hadirin dan teman-teman semuanya. Sampai berjumpa pada sesi pelatihan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan waktu dan tempat saya persilahkan kembali kepada MC yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Novia selaku moderator pada acara siang hari ini. Hadirin dan peserta yang berbahagia, sebelum memasuki penutupan sesi acara inti, izinkan kami panitia untuk menyerahkan apresiasi kepada pembicara yang telah berkontribusi pada acara pelatihan kita pada siang hari ini. Untuk itu, mari kita mulai sesi penyerahan sertifikat. Yang pertama, untuk pembicara pertama kita yaitu Bapak Happy Chandrayana, MIKOM. Untuk sertifikat yang kedua, diberikan kepada Kak Ahmad Diva Abdul Fattah, CPS. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pembicara kita pada acara siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Happy Chandrayana, MIKOM, dan juga ke Ahmad Diva Abdul Fattah, CPS. Hadirin dan peserta yang kami hormati, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dikarenakan acara selanjutnya adalah pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Kak Rizky Aldi. Kepada Kak Rizky Aldi, selaku yang bertugas, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk, ikhlas, menurut agama masing-masing. Izinkan saya akan memandunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yatin, ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami masih bisa berkumpul dalam rangka kegiatan pelatihan di Leader and Professional Public Speaker yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Mahasiswa Penerbangan PN Indo Regional Yogyakarta. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh selama mengikuti pelatihan teknis ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami, termasuk dosa orang-orang yang ikut berperan dalam terlaksanaannya kegiatan ini dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Rizky Aldi yang telah memimpin doa pada sore hari ini.
Hadirin dan peserta yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara Training the Leader and Professional Public Speaker tahun 2021 yang berakhir pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi pada acara kali ini. Saya, Sapu MC, mewakili seluruh panitia, meminta maaf atas segala kesalahan dari awal hingga berakhirnya acara, baik kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Sebelum acara ini kami tutup, ada informasi yang ingin kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman semua dalam mengikuti acara kami bersama dua pemateri yang hebat yang memberikan materi cukup yang memuaskan hingga kita semua bisa mendapat ilmu yang baru mengenai bagaimana sih menjadi seorang leader atau seorang pemimpin, dan bagaimana sih menjadi seorang public speaker yang baik. Acara ini diselenggarakan dengan free registration, dan teman-teman bisa mengikuti seminar tadi sampai habis dan selesai. Kami dari panitia mempersilahkan teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, modul file, serta rekaman video Zoom. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan 3 item yang telah kami cantumkan di atas, kami membuka open donasi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan 3 item tersebut. Setiap peserta yang ingin mendapatkan 3 item di atas agar memberikan donasi kepada kami PN Indo Regional Yogyakarta seikhlasnya, dimulai dari nominal Rp10.000 dan boleh lebih. Untuk webinarnya gratis, tetapi untuk yang mau mendapatkan sertifikat, modul file, serta video rekaman ulang untuk membayar seikhlasnya, dimulai dari Rp10.000 dan boleh lebih. Kenapa membayar seikhlasnya untuk yang mau sertifikat dan modul file tersebut? Yang pertama, karena pada dasarnya pelatihan ini seperti harusnya berbayar biasanya Rp150.000 ke atas, dan di sini kami beri gratis. Yang kedua, sebagai amal jariah kepada mereka yang mau membayar atau memesan karena dana ini untuk memajukan dan mengembangkan PN Indo. Yang ketiga, dana yang kami terima juga kami salurkan kepada panti asuhan dan kegiatan sosial. Jadi, pada dasarnya kami membuka pembayaran ini untuk poin 2 dan juga poin 3. Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat membuka link yang telah panitia berikan pada chat di Zoom. Para hadirin dan peserta yang berbahagia, kami dari PN Indo Regional membuka pre-order mulai tanggal 13 sampai tanggal 27 November. Kami menjual jaket dengan harga yang sudah tertera di pamflet, yaitu dari harga Rp219.999, promo menjadi Rp1.999. Untuk inisial nama yang tertera di tampilan jaket depan maksimal 3 huruf. Jikalau tidak menggunakan nama, inisial juga tidak apa-apa. Kemudian untuk bahan jaketnya yaitu waterproof. Untuk format pemesanan, akan kami cantumkan link di kolom chat Zoom. Setiap pembelian akan free gantungan kunci dan masker, dan untuk 5 orang pembelian pertama akan gratis lanyard. Untuk size jaket tersebut sudah terlampir di link Google Form yang telah dibagikan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera hubungi kontak person yang sudah tertera. Baik, bagi para peserta yang berminat untuk memiliki merchandise dari kami mempersilahkan untuk membuka link yang telah diberikan pada chat room di Zoom. Hadirin dan peserta yang berbahagia, terdapat satu informasi tambahan. Kami, Kepengurusan PN Indo Regional Yogyakarta, membuka donasi kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Al-Amin Gedong Kuning, Yogyakarta. Apa saja sih yang bisa didonasikan? Bagi para peserta yang ingin ikut berdonasi dapat mendonasikan yang dapat berupa uang tunai, alat tulis dan buku, masker dan hand sanitizer, dan juga sembako. Jika para peserta ingin ikut berdonasi berupa uang tunai, sembako, alat tulis, masker, dan lain-lain, bisa menghubungi kontak person yang sudah tertera di pamflet. Baik, alhamdulillah para hadirin dan peserta yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara, moderator, serta para hadirin dan peserta yang telah berpartisipasi pada acara dari awal hingga akhir. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan memberikan banyak ilmu kepada kita semua yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saya, selaku MC, mewakili seluruh panitia, meminta maaf atas segala kesalahan dari awal hingga berakhirnya acara, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada seluruh peserta untuk tidak meninggalkan room dulu, kita akan tag foto untuk sesi dokumentasi. Saya persilakan kepada peserta sekalian untuk mengaktifkan kameranya supaya bisa kami ambil gambarnya. Terima kasih. Baik, saya hitung. Untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Ya, lanjut. Slide selanjutnya, mungkin dari Mas Excel. 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Untuk slide yang terakhir ini. 1, 2, 3. Sudah habis ya Mas Excel? Baik, sudah selesai. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk dapat meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Oke, kami pamit lebih awal ya, karena ada webinar berikutnya. Thank you. Sukses buat Baik semuanya. Bapak Happy Chandriana, Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kembali Bapak. Sehat-sehat selalu Semuanya. Bapak. Terima kasih.